Jadi kalau ada yang berbicara, kalau orang tuanya soleh, anaknya pasti soleh. Enggak masuk kalau menurut saya. Soalnya apa? Lah kalau memang seperti itu, ada yang bilang seperti itu, lalu bagaimana dengan Nabi Lut? Lalu bagaimana dengan Nabi Nuh? Kurang soleh apa mereka? Nabi Nuh itu soleh, Nabi Lut, tapi anaknya tetap disikat sama Gusti Allah. Nabi Lut juga sama, istrinya juga disikat sama Gusti Allah, dan itu diceritakan di dalam Al-Quran. Memang jika seorang, ibaratnya seperti yang saya katakan tadi, jika seorang itu pernah mondok atau pernah belajar di universitas yang mungkin agamanya bagus, itu memang ada nilai plus-plusnya. Pasti bedalah dengan yang kita yang awam. Cuma sekali lagi, itu tidak menjamin. Gimana Mas Reza? Oh, tak kira turu isan. Yo gak gitu toh Mas. Jadi gini loh. Ada suatu pepatah mengatakan, pernah dengar nggak? Buah jatuh itu nggak jauh dari pohonnya. Jadi seorang anak itu nggak akan jauh kelakuannya dari orang tuanya. Seperti itu kan? Pernah dengar kan peribahasa seperti itu? Ya. Lantas memang ada beberapa orang itu berbicara. Jika orang tuanya itu baik, jika orang tuanya itu benar, jika orang tuanya itu alim, pasti anaknya juga alim. Belum tentu. Kata siapa? Banyak anak ustadz, anak kiai yang brengsek. Banyak. Tergantung kita mendidiknya. Tapi sekali lagi saya katakan ya, biarpun kita mendidiknya semaksimal mungkin pun, tetap saja Gusti Allah yang berkehendak. Itu di luar kuasa kita, Mas. Iya toh, Mas? Sekarang gini, saya kasih ambil contoh gini ya. Saya, Mas Reza, Mbak Dini, semuanya itu. Itu bisa memiliki keinginan. Bisa memiliki kehendak. Semua makhluk Tuhan, semua makhluk Allah itu berhak memiliki keinginan, memiliki kehendak, berhak. Tapi yang perlu digarisbawahi satu, bahwa Allah lah yang maha berkehendak. Kita semua bebas berkehendak, kita semua bisa berkehendak, kita semua bisa berkeinginan. Tapi yang berlaku itu, ingat, yang berlaku itu adalah kehendak Allah, bukan kehendak kita. Jadi tugas kita itu apa? Kita mendidik anak, ya semaksimal mungkin kita mendidiknya. Kalau urusannya anak itu mau jadi baik atau mau jadi enggak, urusan nantinya, itu di luar kuasa kita. Yang penting kita itu udah berusaha semaksimal mungkin. Karena yang memutuskan tetap Gusti Allah, Mas. Mungkin seperti yang Mbak Dini bilang tadi gini, anak itu cerminan orang tuanya. Lo anaknya aja kayak gitu, pasti orang tuanya juga nggak benar. Kelakuannya juga pasti brengsek. Kalau anak dididik dengan baik, pasti anaknya juga benar. Belum tentu, Mas. Kalau orang tuanya soleh, insya Allah anaknya pasti soleh. Kan insya Allah. Iya tuh, Mas. Jangan lantas terus menjudgment itu, enggak, jangan. Contohnya siapa? Ada banyak contohnya yang seperti saya bilang tadi. Banyak anak-anak kiai, anak ustadz yang brengsek. Tapi justru ada
orang tuanya itu, mohon maaf ya, nggak bener lah kelakuannya, nggak bener lah, tapi justru anaknya itu baik, anaknya itu sopan, anaknya itu alim. Banyak juga yang seperti itu. Jadi kalau ada yang berbicara kalau orang tuanya soleh anaknya pasti soleh, nggak masuk kalau menurut saya. Soalnya apa? Lah kalau memang seperti itu, ada yang bilang seperti itu, lalu bagaimana dengan Nabi Lut? Lalu bagaimana dengan Nabi Nuh? Kurang soleh apa mereka? Nabi Nuh itu soleh, Nabi Lut, tapi anaknya tetap disikat sama Gusti Allah. Nabi Lut juga sama, istrinya juga disikat sama Gusti Allah, dan itu diceritakan di dalam Al-Quran. Iya enggak? Ayo buka. Jadi nggak jaminan mas, nggak jaminan, nggak jaminan. Kalau ada yang bilang kalau orang tuanya soleh anaknya pasti soleh, kalau orang tuanya kelakuannya brengsek anaknya juga pasti brengsek. Sekali lagi itu peribahasa, buah jatuh nggak jauh dari buahnya, itu peribahasa. Tapi itu bukan mutlak, dalil hak itu bukan. Itu kan hanya sebuah gambaran agar kita kelak nantinya mendidik anak itu yang baik-baik. Tapi toh kalau kita udah mendidik anak dengan semaksimal mungkin dengan kebaikan, tapi ternyata anak kita juga nggak baik, yaitu di luar batas kemampuan kita, di luar kuasa kita, kita kembalikan lagi sama yang kuasa. Karena sekali lagi yaitu tadi, semuanya itu bebas berkehendak, boleh berkehendak, tapi ingat yang perlu digarisbawahi satu, yang berlaku itu kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Ya Thomas. Gimana? Biar Mbak Dini. Hah? Mondok di mana maksudnya? Aku. Ya Allah, Mbak. Aku pernah mondok di mana? Lah aku tuh nggak pernah mondok ya, Mbak. Demi Allah, aku nggak pernah. Mondok pesantren itu nggak pernah. Orang ngaji aja jarang-jarang kok. Ikut majelis taklim aja nggak pernah aku, Mbak. Paling sekali 2 kali. Serius, nggak pernah saya, Mbak. Iya mas. Gini ya mas ya. Wis toh, sampean itu nggak usah gagas saya. Saya aja bingung kok gagas diri saya sendiri kok. Iya toh. Saya itu nggak pernah namanya mondok. Saya ngaji aja jarang-jarang mas, ikut majelis taklim aja jarang-jarang. Apalagi sampai mondok pesantren. Wah sampean itu ada-ada aja tuh. Beneran, saya tuh nggak pernah mondok. Ya itu tadi mas ya, saya itu juga bingung. Kalau saya mikirin diri saya sendiri saja saya bingung. Lalu yang mengajarkan saya seperti ini itu siapa? Itu ya Gusti Allah. Sampean pasti nggak percaya kalau saya bicara seperti itu. Yang mengajari saya, yang membimbing saya itu siapa? Ya Gusti Allah, ya Kanjeng Nabi. Udah. Serius, beneran saya nggak bohong itu, nggak buat-buat. Yang memberi saya pengetahuan, yang memberi saya ilmu itu ya Gusti Allah, ya Kanjeng Nabi.